Penyerangan markas Polres Jeneponto menambah kasus penyerangan kantor polisi di Sulawesi Selatan dalam 2 pekan. Pada Kamis 27 April 2023 dini hari, Mapolres Jeneponto diserang sejumlah orang tidak dikenal atau OTK. Kantor yang berlokasi di Jalan Pelita, Empoang, Jeneponto itu rusak parah. Kejadian naas itu hanya berselang 2 pekan dari kasus penyerangan OTK di markas Polres Pelabuhan Makassar beberapa waktu lalu. Kala itu pada Jumat 14 April 2023 pukul 1.30 dini hari, 3 pos polisi berbeda termasuk mobil tahanan Polres Pelabuhan di Makassar diserang dan dirusak orang tak dikenal. Dengan demikian, 2 kali sudah markas Polres di 2 daerah berbeda di Sulsel diserang OTK dalam 2 pekan. Penyerangan 2 markas Polres di 2 kabupaten ini menjadi ujian sekaligus kabar buruk bagi Kapolda Sulsel Irjen Setio Budi Mumpuni Harso. Pasalnya diketahui Setio Budi belum genap 1 bulan bertugas di Sulsel. Setio Budi menggantikan Komjen Pol Nana pada Jumat 31 Maret 2023 lalu. Kini Setio Budi sudah mendapatkan ujian baru. Polres Jeneponto yang berada di bawah naungannya diserang OTK pada Kamis 27 April 2023. Terkait informasi yang dihimpun untuk kasus pertama, ada 3 pos polisi yang dirusak, yakni polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Sultan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pos polisi kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan flyover penempatan Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan AP Petarani Makassar. Pos polisi lainnya hanya berjarak 3,8 km sebelah utara pos lantas pertama. Sedangkan pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapolres Pelabuhan, termasuk 1 unit mobil tahanan. Kaca depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini dilempari batu. Pihak Polrestabes belum memberikan konfirmasi resmi atas insiden di malam ke-23 Ramadan 1944 Hijriah ini. Kasus kedua penyerangan markas Polres Jeneponto. Akibatnya beberapa kaca ruangan pecah dan dirusak termasuk kaca Masjid Nur Asyurti yang terletak di dalam Mapolres. Informasi yang dihimpun, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah itu menyebabkan seorang personil terluka. Namun Andi Erma Suryono, selaku Kapolres Jeneponto menjelaskan enggan berbicara lebih jauh dan belum menjawab pernyataan tersebut.